patung. Tidak bisa. Dijadikan tanah dulu, baru bisa. Dikeraskan dulu. Tuh. Ya, dikasarkan dulu. Yang bisa diukir, yang bisa dipahat. Dikasarkan dulu. Baru bisa diukir, dipahat. Dibentuk patung. Ini bentuknya cairan. Air. Bagaimana mengukirnya, membentuknya? Api, cahaya, bagaimana membentuknya? Tidak bisa. Tuh. Ya. Kita jangan kita biarkan tubuh kita seperti itu. Kalau tubuh kita seperti air, seperti api, seperti cahaya, itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa diukir, tidak bisa diangkat itu. Tuh. Ya. Jadi malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam, tujuannya untuk apa? Malaikat iblis itu kan roh, zat halus. Susah membentuknya. Jadilah manusia. Usahakan jadi manusia. Angkat diri itu, kasarkan diri itu supaya bisa dibentuk. Semakin kasar diri itu, semakin bisa dibentuk. Wahai malaikat, wahai iblis, kasarkan dirimu seperti tanah. Engkau cahaya, engkau api, kasarkan diri seperti tanah supaya bisa diukir. Kalau engkau tetap jadi api, tetap jadi cahaya, tidak bisa diukir. Tidak bisa dibentuk. Tidak bisa disempurnakan. Itu. Jadikan tanah badan itu. Tuh, jadikan tanah. Diperpadat tanah itu. Dikeraskan tanah itu. Dikasarkan tanah. Diperkokoh tanah itu. Baru bisa diukir, dibentuk. Menjadi manusia sempurna. Itu prosesnya seperti itu. Badan kita seperti air. Bagaimana membentuknya itu? Mengukirnya. Anda bisa itu. Jadikan air itu tanah baru bisa. Seperti itulah kira-kira. Jadikan api itu tanah. Jadikan cahaya itu tanah. Baru bisa dibentuk. Jadi tanah yang bisa dibentuk. Itu yang tanah yang bisa diangkat. Ditegakkan. Dikeraskan. Diperpadat, diperkokoh. Baru bisa diukir, dipahat. Jadi manusia sempurna. Itu jalannya. Tidak ada jalan lain. Itu dia. Jadi manusia. Bangsa roh, bangsa malaikat, bangsa jin diarahkan jadi manusia. Supaya bisa dibentuk. Itu. Kenapa? Itu jalannya. Tidak ada jalan lain untuk menyempurnakan jiwa raga. Itu. Jadi jalannya malaikat, jin, itu sama dengan jalannya manusia. Sejalan. Tujuannya tentu sama. Surga. Itu. Udah. Kenapa? Udah. Itu aturannya. Itu ketentuannya. Itu cara tekniknya. Jadi banyak yang harus dilakukan untuk mendapatkan jiwa raga yang sempurna. Tidak cukup dengan sholat saja, puasa saja, haji saja, sedekah saja, tidak cukup. Banyak yang harus dikerjakan. Banyak yang harus dilakukan.
Dengan ibadah yang sedikit engkau mengharapkan surga yang besar. Tidak bisa. Jadi semuanya ini membutuhkan ilmu, membutuhkan perhitungan. Kalau enggak tentu gagal. Saudara. Itu dia. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pikirkan, saudara. Jadi segala sesuatunya itu diangkat, dinyatakan melalui proses alam. Nah, bagaimana cara Tuhan bekerja? Ya, begitulah cara Tuhan bekerja. Ya. Hukum alam yang bekerja, itu Tuhan bekerja itu. Dengan itu Tuhan bekerja. Proses alam itu yang bekerja, dengan itu Allah bekerja. Nah, itu. Ya. Nah, jadi bukan Allah langsung turun tangan bekerja, bukan. Tetapi melalui proses alam, hukum alam. Hukum sebab akibat. Melalui itu dia bekerja. Nah, itu. Ya. Wahai Tuhan, minta buah-buahan. Buah-buahan itu tidak langsung turun. Ya, turun dari tangannya, tidak ada itu. Harus menanam dulu. Nah, tumbuh baru berbuah, baru dapat buahnya. Nah, ya Allah minta emas. Emas turun dari langit, tidak ada itu. Ya, dicari dulu, ditambang dulu, udah. Baru dapat emasnya. Nah, itu. Jadi itu melalui proses alam. Begitulah cara menyempurnakan manusia. Nah, itu. Wahai Tuhan, sempurnakan jiwa ragaku. Itu tidak langsung dapat. Harus mengikuti prosesnya. Tiap-tiap diri manusia itu mengikuti tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan. Proses demi proses. Itu harus diikuti oleh manusia untuk menyempurnakan diri. Kalau tidak bisa. Nah, itu. Jadi manusia harus berusaha. Ya, mengikuti proses demi proses untuk menyempurnakan jiwa raganya. Nah, itu. Ya, sempurnanya jiwa raga manusia tidak diperoleh hanya dengan doa saja. Ya, memohon pada Tuhan, tetapi kita tidak beramalnya, kita tidak mengikuti jalannya ilmunya, ya, dalam menyempurnakan diri. Ya, kita mengandalkan doa saja, tidak bisa. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi manusia datang dari yang gaib. Bagaimana menyatakannya? Nah, itu ceritanya. Ya. Manusia, langit dan bumi semuanya itu datang dari yang gaib, yang tidak diketahui. Ya, bagaimana cara kerjanya sehingga dia terangkat, nyata, kasar. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita membutuhkan hubungan. Ya. Tubuh kita ini membutuhkan hubungan. Ya. Bumi adalah jalan bagi manusia. Hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, hubungan itulah yang mengangkat, yang menyatakan, mengkasarkan, yang membentuk manusia. Itu alatnya, itu jalannya.
Ya, kan nampak. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari, kita bicarakan sehingga jelas dan terang benderang. Demikian untuk pada malam hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.